Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk, siapkan buku tulisnya, siapkan buku paket, siapkan alat tulisnya. Sudah siap ya untuk belajar? Oke. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, yuk kita buka buku paketnya dulu. Dimulai dari halaman 1 sampai nanti diakhiri halaman 16 ya anak-anak. Oke, nah di materi yang pertama kita akan bahas tentang gagasan pokok dulu nih. Nah, sebelum masuk ke gagasan pokok, nah kita simak dulu tentang penjabaran gagasan pokok, yaitu yang pertama bacaan dulu. Nah, setiap bacaan itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, sekarang dilanjutkan lagi. Dalam sebuah paragraf ada yang namanya gagasan pokok. Kalau tadi di setiap paragraf itu terdapat beberapa kalimat, dalam satu paragraf itu ada satu gagasan pokok. Jelas ya anak-anak ya? Nah, gagasan pokok adalah ide yang dibahas dalam suatu bacaan. Apa sih yang mau dibicarakan dalam suatu bacaan itu? Oke, next. Nah, di sini ada contohnya loh. Tenang saja. Nah, contohnya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke, sebelum kita lanjut, anak-anak lihat dulu dong. Di dalam setiap kalimat ada satu kata yang selalu muncul. Ingat, satu kata yang selalu muncul di setiap kalimat. Kata apa ya? Ya, kata pawai. Kita hitung yuk kata pawainya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata pawai yang masing-masing terdapat dalam kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat keenam. Sedangkan di kalimat kelima ada kata kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, di sini kalimat kata kakek Udin pun terlihat sabar menanti tidak ada kata pawai. Nah, sampai di sini bisa diambil kesimpulan bahwa gagasan pokok dari bacaan tersebut yaitu adalah pawai budaya. Sudah jelas ya anak-anak? Oke, kalau sudah jelas, kita akan mencoba bersama-sama, yaitu dengan mengerjakan gagasan pokok dari paragraf berikut ini. Nah, di sini ada bacaan. Di meja makan tersedia beragam makanan. Edo menunjukkan deret makanan ke teman-temannya. Singkong rebus, ubi rebus, pisang rebus, nasi jaha, ikan cakalang, kehu, dan sambal colo-colo. Nah, ternyata masyarakat Maluku jarang makan lauk dengan nasi. Nah, dari paragraf tersebut, anak-anak diminta untuk menentukan gagasan pokoknya. Caranya sama, yaitu dengan menentukan satu kata yang sering muncul di setiap kalimat. Nah, pasti nanti akan muncul tuh yang namanya gagasan pokoknya. Oke, silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Kemudian jika sudah selesai, kita akan lanjut. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan mengenali keragaman budaya bangsa Indonesia. Oke. Nah, yang pertama kita mau bahas yaitu keberagaman. Keberagaman itu artinya adalah berbagai ragam atau berbagai macam. Nah, ini dia penjelasannya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya,
suku dan agama yang berbeda-beda. Nah, jadi karena Indonesia itu memiliki keragaman suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda, tapi Indonesia tetap dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi keberagaman itu bisa dibagi bermacam-macam. Ada suku, pakaian adat, alat musik, tarian, dan bahasa. Masih ada banyak lagi. Kita akan pelajari satu persatu di lain pertemuan. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan diri sendiri. Di sini ada kolom yang kalian harus menuliskan ciri khas daerahnya. Di sini ada kolom nama siswa dan ciri khas daerah. Berduma berikan contoh, Rudi. Di daerahnya dia memiliki makanan khas yang disebut tiwul. Juga tarian daerah yang dikenal dengan nama topeng ireng. Nah, di daerah kalian apa ya ciri khas daerahnya? Ya, itulah yang ingin kita cari tahu bersama-sama. Kalian cukup mendata nama teman kalian, kemudian ciri daerah dari teman kalian. Kalian boleh bertanya melalui WhatsApp, kalian boleh bertanya melalui Google Meet, atau juga kalian bisa bertanya dengan orang tua kalian. Kalian cukup menyebutkan 4 nama teman kalian. Oke, kalian kerjakan di bawah tugas gagasan pokok yang tadi. Jelas ya tugasnya ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang bunyi. Dari keberagaman kita mengenal alat musik nih. Nah, alat musik pasti mengeluarkan bunyi. Nah, alat musik itu di sini Budema berikan contoh, ada angklung yang berasal dari Jawa Barat, ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat, ada kecapi yang berasal dari Jawa Barat, kendang yang berasal dari Jawa Barat, tifa yang berasal dari Papua. Yuk kita simak dulu penjelasannya. Alat musik dapat mengeluarkan bunyi dengan cara yang berbeda. Angklung harus digoyangkan, saluang harus ditiup, kecapi dipetik, kendang harus dipukul, tifa pun juga harus dipukul untuk menghasilkan bunyi. Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi benda yang bergetar dia akan menghasilkan bunyi, disebut dengan segala macam bentuk bunyi. Nah, benda-benda yang bergetar tadi yang menghasilkan bunyi tadi itu disebut sebagai sumber bunyi. Sama nih seperti pita suara kita. Ketika kita berbicara, coba deh kita pegang di bagian leher, pasti kalian akan merasakan getaran. Nah, getaran ini yang akan mengeluarkan suara kita. Jadi pita suara boleh nggak disebut sebagai sumber bunyi? Boleh. Sedangkan angklung boleh disebut sebagai sumber bunyi. Saluang boleh juga. Kecapi pastinya. Kendang apalagi pasti bisa disebut sebagai sumber bunyi. Yang terakhir tifa. Tifa pun juga sebagai sumber bunyi. Jelas ya anak-anak? Oke, kalau sudah jelas, tiba saatnya seperti biasa kalian harus mengerjakan tugas, yaitu kalian harus mencari benda yang ada di sekitar kalian. Nah, sebagai contoh nih, Budema mempunyai benda peluit. Nah, cara membunyikannya yaitu ditiup agar peluit itu bisa berbunyi. Nah, coba kalian cari tuh di sekitar rumah kalian 2 benda saja yang bisa menghasilkan bunyi, serta sebutkan cara membunyikannya ya. Kerjakan tugas kalian di buku tugas di bawah tugas yang kedua. Jangan lupa kalian beri tanggal, hari, saat kalian mengerjakan. Oke, nah kita masuk ke bagian terakhir dari materi kita. Materinya sudah selesai, pembelajaran hari ini pun sudah berakhir, tugas juga kalian sudah mengerjakan. Tiba saatnya, ada nggak yang ingin bertanya tentang penjelasan dari Budema tadi? Ada nggak yang belum kalian mengerti? Nah, jika memang ada, silahkan kalian bisa chat ke WhatsApp grup, atau kalian bisa tampung dulu tuh, kalian tulis di buku tugas kalian pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita akan ulas di lain waktu.
Oke, Bunda mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah dulu. Berkah dalam, selamat pagi, sampai jumpa.